Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Jadi dalam perkembangan kasus Vina ini semeton ya, seperti saya sudah sampaikan bahwa sebenarnya awal dari perkembangan kasus ini adalah kita memang mempercayai bahwa ada DPO begitu kan. Ada DPO yang selama ini menjadi target dari para penegak hukum kita gitu di kasus Vina ini. Ada 3 begitu. Tapi semakin kesini semakin kita tidak percaya semeton ya. Di samping itu juga dipertegas juga ketidakpercayaan kita ya sama si Ibtu-R sama pengacara-pengacara ini. Dalam setiap statement yang dia sampaikan itu selalu berubah-ubah. Baik yang disampaikan oleh si Ibtu-R ini juga disampaikan oleh pengacaranya gitu. Yang menarik semeton ya, dulu ketika waktu Peggy Setiawan ditangkap itu ada memang anggapan bahwa Peggy Setiawan lah pelakunya begitu. Tapi sebenarnya ada clue juga yang terjadi dulu itu di Hotman Paris ya, yang mengatakan Bapak Hotman mengajak bertemu dengan Bapak Ibtu-R ini begitu. Tapi persyaratan yang diberikan oleh Ibtu-R ini, si Ibtu-R ini akan mau ketemu sama Bapak Hotman ini kalau memang si Peggy Setiawan, si kuli bangunan itu menjadi tersangka dalam kasus ini begitu. Coba kita runut semeton ya dari setiap pernyataan-pernyataan disampaikan ini, sehingga dari semua pernyataan itu sebagian kecil ini ya, dari begitu banyak pernyataan yang membuat publik sekarang tidak percaya begitu ya. Jadi gimana video selengkapnya semeton? Ini dia. Begitu kami ditunjuk sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina, kami langsung mencoba berkomunikasi dengan Bapak Rudiana untuk saling tukar pikiran, karena anaknya kan yang korban si Eki. Tapi kami tidak ditanggapi apapun. Tidak ditanggapi apapun. Namun tiba-tiba sekitar 4 hari lalu ada seorang oknum dan oknum polisi mengaku utusan dari Pak Rudiana ini mau menunjuk kami sebagai kuasa hukumnya. Tapi ada pesan terselubung di mana bahwa Pak Rudiana itu yakin pelakunya adalah Peggy. Ya. Ada apa nih? Kenapa baru sekarang bereaksi? Dan akhirnya kami dari tim hukum 906 menolak menjadi kuasa hukum dari Pak Rudiana karena kami melihat mempertanyakan ada apa. Padahal dialah yang dari awal mengikuti kasus ini. Nah begitu semeton ya. Kalau memang secara logika semeton dari awal sebenarnya bahwa ini kan satu paket seharusnya antara kakaknya Vina dengan bapaknya Eki, yang dimana awalnya bahwa mereka adalah korban dan memang benar adanya bahwa mereka berdua adalah korban. Tapi seiring perkembangan waktu juga semeton ya, ini simpati masyarakat sebenarnya tertuju pada si korban ini begitu. Tapi anehnya semeton ya, dalam setiap pernyataan, dalam setiap kejadian kok kesannya menutup diri begitu ya, tidak mau bertemu, tidak mau muncul di publik untuk mengklarifikasi atau bercerita sebenarnya kejadian yang sebenarnya yang terjadi pada malam itu begitu. Sehingga saking banyaknya desakan dari masyarakat, akhirnya selang berapa bulan ya muncul juga si bapaknya Eki mengklarifikasi ya di situ, kembali bersama Bang Hotman juga di situ. Tapi dari situ juga publik, dari apa yang sudah disampaikan, publik juga semakin tidak percaya sama si Ibtu-R ini. Kita saksikan sebentar, ini dia. Oke, sebelum Bapak mencari tahu, Dede mengatakan di podcastnya si Dedi, katanya Dede itu berbohong, katanya dia berbohong karena Bapak disuruh. Dia mengaku-ngaku ada kejadian, padahal benar nggak Bapak yang nyuruh? Tidak benar. Bapak akan laporkan ke polisi? Sudah dilaporkan. Sudah dilaporkan. Siapa yang laporkan? Kuasa hukumnya, Pak. Tidak benar dan sudah dilaporkan ya. Tapi kenyataan sampai dengan saat ini bahwa entah bagaimana sekarang status laporan yang disampaikan oleh Ibtu-R ini begitu semeton ya, yang dimana katanya tidak percaya. Tapi dalam pernyataan yang lain Dede mengatakan bahwa yang mengarahkan semua ini adalah si Ibtu-R ini begitu ya. Kemudian dari situ juga Dede mencabut kesaksiannya dan langsung diambil alih kuasa hukumnya dari tim Paradi ya. Yang dimana itu mulai juga publik sudah tidak percaya dan sudah tidak simpati lagi sama si Ibtu-R ini. Terlebih-lebih semeton ya, ini penasihat hukum ya dari si Ibtu-R ini kok setiap keterangan yang disampaikan juga semakin di sini semakin tidak nyambung antara satu keterangan dengan keterangan yang lain. Contoh yang ini semeton. Bu Elsa di mana berdirinya? Memposisikan diri di posisi Aib atau di mana? Iya. Di mana posisi Aib? Di sini kan posisi Aib di Warung Madura, di A. A, Warung Madura di A ya. Iya.
Nanti mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa buatkan grafisnya ya. Kemudian silakan. Iya. Jadi di sini lihatnya hanya cuma 6 meter. 6 meter. Jadi terlihat. Sampai bilang 100 meter itu kan. Tapi kenapa ada statement 100 meter? Itu kita nggak tahu ya. Itu kan fakta persidangan, Bu Elsa. Bukan. Itu nggak tahu katanya ya, bahwa statement yang mengatakan 100 meter tidak tahu. Tapi yang menyebar di sosial media Semeton bahwa 100 meter itu disampaikan oleh Aep. Ya, ini mana dalam kesaksian Saeb juga banyak publik yang tidak percaya. Dari situ juga timbul juga kecurigaan kepada si Aibtu Erni sama tim-timnya begitu. Ya, ini mana kan masa iya sih orang bisa melihat malam ya dalam jarak 100 meter. Dan keterangan itu kenapa ada yang 100 meter itu dari keterangan si Aep ya. Kita saksikan kembali, ini dia keterangan si Aep. Kalau bicara soal jarak Mas, jarak dari posisi Mas Aep dengan TKP ataupun lokasi kejadian, ini jaraknya berapa jauh Mas Aep? Kalau secara jarak ada sekitaran 100 meteran lebih. Nah itu dia ya, jaraknya 100 meter. Kemudian kemarin juga sempat heboh juga video Semeton ya. Video yang katanya bahwa menegaskan bahwa dulu memang tidak ada itu penangkapan, tapi pengamanan katanya ya. Yang dimana ditunjukkanlah video itu dari Bu Elsa bahwa bagaimana waktu saya belum sekarang korban ya, yang 78 orang ini dimintain keterangan begitu. Tapi anehnya di situ Semeton ya, yang memintai keterangan justru memberi keterangan. Begitu kan? Itu aneh sekali. Dan ini dia video yang disebarkan oleh Ibu Elsa. Ini dia. Videonya itu pernah diputar di pengadilan negeri. Di pengadilan tingkat pertama 2016. Iya, saya juga bingung. Itu yang mengaku Sampai sekarang masih ada filenya Pak? Ada, saya punya. Ini flash disknya. Ya. File video yang menunjukkan pertama kali itu Rudiana ketemu dengan anak-anak ini. Enggak, bukan file pernyataan dari Jaya bahwa mereka melakukan pembunuhan. Dia nomor 1 bukan Sudirman, keliru. Jaya itu ada videonya. Nah, ada videonya katanya ya, yang dimana sebenarnya video yang tersebar itu juga ini dijadikan blunder juga, yang membahasakan bahwa dia adalah korban blunder juga katanya dari kuasa hukum dari si Aibtu R ini ya. Kemudian disampaikan bahwa dia tidak tahu siapa yang menyebar video ini, padahal dia satu tim, yaitu antara Ibu Elsa sama Bang Fitra ya. Jadi ini dia videonya Semeton. Saya juga nggak tahu itu videonya itu dari siapa, mungkin dari lawan kali ya. Itu katanya. Yang sebarin, justru saya melihat mereka ini blunder gitu. Mereka sebarkan video pengakuan Jaya bahwa saya ikut dia menggebuki, memukul dan lain-lainnya. Itu kan berarti sudah ada bukti nyata pengakuan yang sempurna bahwasanya yang bersangkutan ini para terpidana melakukan perbuatan tindak pidana. Nah begitu ya Semeton ya. Jadi ini semakin memantapkan kita kembali bahwa memang fix ya, video kasus ini adalah kasus yang dibuat-buat begitu. Yang menarik juga Semeton ya, ini sudah masuk di sekarang di tahap MA. Dan keyakinan kita juga Semeton dimantapkan lagi ya dalam diskusi yang terjadi tadi malam tuh ya dari Profesor Azmi sama Bapak mantan Wakapolri yang menarik yang kita saksikan Semeton ya. Jadi gimana video selengkapnya? Ini dia. Di studio saya masih bersama Pak Asmi Syahputra dan Pak Ugrosiono. Pak Asmi, jadi sekali lagi kalau kita kembali kepada judul besar dialog kita hari ini, apa kabar DPO kasus Vina? Kalau tadi ada bilang ini adalah fiktif, 3 atau 4 saja tidak jelas. Bagaimana dalam dakwaan-dakwaan itu Anda yakin bahwa mereka itu semuanya fiktif? Ya, ini buktinya. Kita kan harus didekatkan dengan fakta dalam hal ini adalah yang sudah. Jadi waktu itu Pak Rudiana disumpah dalam peradilan atau dalam persidangan dalam putusan nomor 4. Di halaman 34 dari 144 halaman putusan ini, keterangan Pak Rudiana bilang bahwa selanjutnya Pak Rudiana bersama rekan saksi langsung melakukan pencarian keberadaan ketiga pelaku lainnya. Namun ketiga pelaku tersebut sudah kabur dan tidak ada di rumahnya. Ini satu. Disebutkan bahwa dia seolah-olah sudah ke rumah 3 orang tersebut. Nih, putusan nomor 4. Termasuk juga dalam perkara yang di-split, dalam halaman 36 putusan nomor 3, Pak Rudiana juga menyampaikan bahwa Pak Rudiana, saksi bersama dengan rekan saksi langsung melakukan pencarian keberadaan ketiga pelaku lainnya. Namun ketiga pelaku tersebut juga sudah kabur dan tidak ada di rumahnya. Clear. Artinya, kalau ini yang dituju sudah bahwa tidak ada di rumahnya, berarti rumah siapa yang didatangi pada waktu itu? Rumah itu kan ada entitas orang.
ada kepala keluarganya, ada kakaknya, ada dusunnya, atau apa istilah di desa tersebut. Tapi itu kok akhirnya kita confirm lah dengan produknya Polda yang tadi DPO tanggal 15. Lah, kenapa sumir? Kalau saya sudah datang, tapi kok ternyata kok tidak dijelaskan identitasnya. Dia sudah datang 15. Berarti kalau saya sudah yakin pada waktu hari yang tanggal katakanlah setelah dapat jam 18.30 tadi saya sudah datang ke desa tersebut atau ke rumah lokasi tersebut, saya bisa sebutkan dong. Orangnya cirinya ini kendaraan terakhir yang digunakan ini segala macam dan bukti saya tadi datang ke rumah ini kan pasti ada terkonfirm sama kepala dusunnya, kepala RT atau apa segala macam atau orang, dan itu juga tidak muncul dalam persidangan. Jadi bagaimana mungkin 16.30, 18.30 tertuang dalam sini dan itu dalam produknya Polda tidak jelas, padahal dia sudah bilang bahwa dia sudah ke rumah orang tersebut. Nah, yang menarik segitu Semeton ya, bahwa sekarang mana yang kita pakai begitu ya? Apakah dari novum baru ini atau memang dari apa yang menjadi acuannya dulu begitu kan? Oke lah kalau kita mengikuti pola pikirnya bahwa kita menggunakan sekarang acuan BAP yang dulu. Tapi dalam BAP ini juga ini banyak kejanggalan-kejanggalan yang terjadi. Justru ini juga diperkuat juga oleh keterangan dari profesor loh ini ya, Profesor Asmi ya, yang meneliti dari berkas yang menjadi acuannya dulu ini kan tidak terkonfirm, satu pun tidak masuk akal begitu ya. Rentan waktu, terus katanya pernah juga turun langsung ke rumah. Tadi dijelaskan ya, ini kan tidak terkonfirm jadi satu ini. Ya, jadi ini ada apa? Sekarang mana yang dipakai? Apakah dia mau pakai BAP yang dulu tapi tidak sesuai juga ya? Dan sekarang ditemukan novum baru ini yang begitu lengkap dipertegas juga oleh saksi-saksi yang dihadirkan. Dan sekarang sudah fix juga bahwa ini memang fix ya, kasus ini adalah kasus yang asli direkayasa begitu. Ya, mohon maaf saya sampaikan seperti itu ya. Kita lanjutin sebentar. Oke. Pak Ugro, ada yang ingin Anda tambahkan? Apa kabar DPO itu? Apa kabar? Siluman semua. Yes. Jadi peristiwanya terjadi, belum bisa dibuktikan peristiwa apa, siapa pelakunya, tapi pelaku-pelakunya sudah bisa ditangkap sejumlah 11, 3 DPO atau 4 DPO, 8 sudah masuk. Jadi menurut saya ya DPO ini adalah DPO yang dibikin-bikin. Seperti itu. Karena kenapa harus dibikin DPO? Polisi itu sekolahnya pinter, harus bisa mencari orang gitu loh. Nggak usah bikin DPO dulu, DPO belakangan aja. Kita sekarang punya apa? Kalau ya kita pasti pengennya ada cahaya di ujung terowongan, karena selama ini kita selalu bermain dengan prasangka, dengan hipotesa. Kalau kita bicara timeline dalam putusan PK misalnya Pak Asmi, berkas saka itu kan diserahkan ke MA tanggal 30 Agustus. Yang 6 terpidana sama Sudirman mungkin masih 1 bulan lagi untuk diserahkan ke MA. Apa kabar sampai sekarang belum keluar dari bulan Agustus? Apakah dalam KUHAP misalnya diatur persis waktunya, timelinenya kapan MA harus batas waktu terakhir menyerahkan atau membuat putusan? Di dalam KUHAP tidak ada pengaturan limitatif. Yang diatur KUHAP hanya syarat untuk mengajukan PK. Tapi tentang waktu itu tidak diatur secara detail. Misalnya harus seperti banding, harus sekian hari, kasasi harus sekian hari, misalnya 14 hari itu tentukan. Tapi berkaitan tentang berapa lama putusan. Terkadang alasan klasik juga bisa disampaikan bahwa numpuknya perkara di Mahkamah Agung bisa jadi terjadi karena sudah ada PR-PR berkas perkara sebelumnya. Tapi ini sangat bijak semestinya. Mahkamah Agung harusnya, karena ini menjadi satu atensi, apalagi orang sudah di dalam katakanlah menjalani hukuman yang tadi, ini hendaknya dapat diprioritaskan oleh hakim yang mulia di Mahkamah Agung semestinya gitu loh. Jadi Anda melihat ini bukan sebuah kasus yang diprioritaskan oleh MA saat ini? Ya bisa jadi Hakim Agung sekali lagi menunggu karena berkas pengajuan PK ini sama juga di split dengan kayak pokok perkara kan, karena ada 3 perkara. Apakah Hakim Agung ingin menunggu berkas-berkas itu sekali masuk nanti terus mereka bermusyawarah menentukan supaya majelis hakim PK-nya juga tidak beda-beda? Kemungkinan putusannya pun akan sama? Akan sama. Karena lagi-lagi esensi PK tadi kan membongkar dari awal gitu kan, karena dia upaya hukum luar biasa, karena ibarat ilustrasinya seperti rumah yang sudah ada bangunan dan tanahnya, ya kita akan bongkar dari pondasinya. Dalam hal ini pondasi yang dimaksud adalah
awal mula penyelidikan dan penyidikan. Pelanggaran-pelanggaran itulah yang dibuat gitu loh. Jadi tariklah rentangnya. Saya kalau boleh nambahin, ini kok tadi kalau kata Komnas HAM tetap lagi di narkoba lagi, gitu, kok dari narkoba lagi, Pak Rudiana narkoba lagi, diinterogasinya di narkoba lagi gitu loh. Jangan-jangan 4 nama ini sebenarnya ada kaitannya juga dengan tugasnya Pak Rudiana, gitu loh. Lagi-lagi terkait narkoba. Ya, lagi-lagi saya hanya sebagai dalam aspek akademis gitu loh. Kecuali teman-teman kepolisian mau membuktikan mindiknya. Jadi kita enak nih. Sepanjang tidak ada mindik yang sama, gitulah. Berita acara penggeledahan, berita acara pemanggilan segala macam, validasi itu. Ini kan yang seharusnya didekatkan ke kita. Jadi dapat nih dokumen-dokumennya, gitu loh. Saya khawatirnya di situ. Apakah karena kok narkoba lagi, diinterogasinya narkoba lagi, terus yang di Polda juga tadi kena. Gitu kan seperti ada lingkaran-lingkaran yang kayaknya ada di situ gitu loh. Apakah nama ini adalah orang-orang yang berkaitan tentang kinerja Pak Rudiana? Apakah misalnya itu adalah informan? Apakah itu memang orang yang memang ditarget oleh beliau segala macam? Yang penting itu udah dihalu-halukan dalam berkas ini. Ya, kalau nanti lu macam-macam, saya juga bisa nih. Ini ya, lagi-lagi Pak Rudiana perlu keberanian dan kejujuran. Kalau beliau-beliaunya dengan 4 tadi itu clear, karena kok bisa lagi kok udah ke Polda, sinyalnya kok narkoba lagi, gitu loh. Jadi kita diputar-puterin seolah-olah di dalam zona narkotika. Ya. Pak Ugro, sekaligus closing statement dari Anda, Pak. Ini kan semakin lama bola liar ini semakin berkembang di masyarakat, semakin distrust masyarakat terhadap Polri, institusi Polri. Sebenarnya apa sih Pak yang terjadi di dalam saat ini, Pak? Ya, seharusnya tinggal keberanian Polri untuk bisa mengungkap motif yang dilakukan oleh Aibtu Rudiana ini. Itu saja. Jadi dia berbuat apa, dengan apa, bagaimana, bila dan sebagainya, itu sudah terjawab dari Rudiana. Jadi nggak usah yang lain dulu. Ini harus diungkap oleh Propam sehingga nanti dilihat. Memang arahnya kalau saya ini pelanggaran HAM berat, gitu, bukan pelanggaran kode etik atau pidana biasa. Ini harus jadikan pelajaran sehingga ke depan tidak ada lagi hal-hal yang dilakukan seperti Aibtu Rudiana ini. Jadi mungkinkah Polri saat ini menunggu pelantikan presiden terpilih, wapres terpilih, kemudian melihat susunan kabinet seperti apa, baru ada sesuatu yang nyata dari mereka, atau mungkin juga malah semakin blunder? Ya, sebelum pelantikan presiden sekarang udah dibentuk lagi yang diperkuat Korps Pemberantasan Korupsi. Berarti kan ada sesuatu di negara kita ini yang perlu ditangani polisi dengan segera. Jadi jangan nunggu pelantikan nanti baru bergerak lagi. Tanpa pelantikan atau ada pelantikan ya polisi tetap bergerak, nggak ada yang bisa menghalangi polisi bekerja itu. Dan mudah-mudahan itu tidak hanya kosmetik saja Pak timnya. Anda percaya, Anda optimis Pak Asmi bahwa kasus ini akan selesai? Saya yakin apapun dari sebuah peristiwa harus ada penyelesaian. Itu kan sebagai bukti hukum itu berjalan. Tapi kalau enggak ya jangan salahkan lama-lama yang tadi bilang. Orang tidak percaya dengan hukum, akhirnya nanti masyarakat bisa melakukan upaya-upaya karena dia bilang ngapain juga ngelapor, ngapain juga berproses panjang sampai terjadi pelanggaran HAM, kejahatan kemanusiaan, gitu kan, orang dirampas kemerdekaannya, ya kan, itu kan sama juga dirampas kemerdekaannya, pasal 333 terjadi, seharusnya ini juga belum daluarsa baru 8 tahun, artinya jelas kok ada korbannya. Nggak ada kadaluarsanya untuk kasus pidana. Masukkan aja, apalagi kalau tadi beliau berani. Artinya berani pintunya dari mana? Ya, Komnas HAM. Berani merekomendasi kepada Kejaksaan Agung supaya ini dilakukan ada satu kejahatan kemanusiaan atau pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan. Baik, Pak Asmi, terima kasih. Sama-sama. Pak Ugro, terima kasih. Nah, jadi begitu Semeton ya. Jadi saya yakin juga sebuah masyarakat yang menyaksikan juga setuju ya bahwa ini adalah kasus pelanggaran hak asasi manusia begitu kan. Yang dimana tidak main loh ya. 7/8 orang itu terenggut, masa-masa indah lah dalam kehidupannya direnggut begitu dan diinjak-injak juga Semeton ya, diperlakukan juga. Kalau kita dengar cerita-cerita yang kemarin itu dari saksi ini, memang dari korban ini memang menyedihkan ya. Tapi intinya Semeton ya, bahwa kita berharapkan apa yang terjadi sekarang ini, penyelesaian yang dilakukan oleh pihak-pihak yang luar biasa ini begitu Semeton ya, akan menemukan dan akan menghasilkan sesuatu yang kita harapkan, yaitu keadilan itu ditegakkan lah ya, keadilan itu sehingga 7/8 orang ini dapat dibebaskan ya. Amin ya rabbal alamin ya. Jadi segitu Semeton ya, ada akhir video selalu super pesan untuk jangan cepat termakan hoak ya, selalu jaga persatuan serta persaudaraan kita, dan jangan nakal ya, karena sedikit nakal nanti bisa berakibat fatal. Jadi segitu aja video Semeton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.